Shalom. Shalom jemaat Emunah yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Yang percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, mari lambaikan tangan. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau datang lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami menghadap ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepadamu. Karena begitu besar kasih karunia-Mu. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Sehingga Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami tahu, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Perbuatan-perbuatan ajaib-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dan bahkan kami merasakan hadirat-Mu ya Allahku. Oleh karenanya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami merayakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Wahyu 15 ayat 3 berkata, dan mereka semua menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah yang bunyinya, betapa besar dan ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan Allah kita. Ada amin saudara-saudara kita? Amin. Haleluya. Mari kita mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Dan kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang begitu kuat di tengah-tengah kita pada saat ini. Rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamahan-Mu. Setiamu penuhiku. Yes, Jesus. Ku rindu mengenalmu, hidup dalam serta-Mu. Besar perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu, agung dan mulia pengorbanan-Mu, nur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku bagi-Mu sampai selamanya. Kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini kami datang. Saat ini ku datang. Kami merindukan jamahan-Mu. Rindukan jamahan-Mu. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu penuh
kasih setiamu agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Dan kita mau merayakan besar dan ajaibnya Tuhan kita. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia, pengorbananmu luhur dan indah, karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku bagimu sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sampai selamanya Dia besar dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita di sini merayakan kebaikannya, merayakan kebaikannya, boleh lambaikan tangannya sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuh
bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Amin, haleluya. Selama-lamanya, amin. Yes, amin. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Sebab Dia sungguh baik, yes. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Yes. Selamanya Dia baik. Amin. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sungguh ajaib dan dahsyat Tuhan. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, pengharapan kami Tuhan. Kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dialah Raja yang layak ditinggikan. Haleluya. 1, 2, 3, 4 nyatakan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Selamanya ada Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kebaikan-Mu tidak pernah berubah bagi kami.
Kaulah yang ajaib, Kaulah yang dahsyat. Kebesaran-Mu atas kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau sama-sama melompat sejenak buat Tuhan. Amin. Kita melompat bagi Dia sama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, come on. Haleluya. Boleh angkat tangan kita, nyatakan. Dia agung dan perkasa, Dia sumber kemenanganku. Layak memerintah selamanya. Haleluya. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Yang merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Dan kita mau menyatakan kerinduan kita, bahwa kita ingin menyembah Dia. Kerinduan kita adalah menyembah Allah, menyembah Tuhan, sebab Dia berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, tempat keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian.
menyenangkanmu, senangkanmu. Ya Tuhan, inilah hati kami ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, karena di pagi hari ini kami tahu Tuhan menghendaki kami untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kami, untuk mengalami hadirat Tuhan yang begitu indah di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami tahu bahwa kehendak-Mu adalah indah dan baik bagi kami. Kehendak-Mu begitu mulia bagi hidup kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami akan mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tempat ini dan berfirmanlah kepada kami, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang terkandung bagi kami semua. Buatlah dan jamahlah hati kami, sehingga ketika firman Tuhan itu diberitakan, kami boleh mendengar, mengerti, serta percaya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kuasa-Mu saat ini memenuhi tempat ini dan setiap dari anak-anak-Mu, sehingga kami semua dapat menjadi pancaran sinar terang firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, saya melihat bahwa hari-hari ini saya melihat wajah-wajah yang juga penuh dengan perjuangan. Mengapa? Karena per hari ini semua pembantu rumah tangga sudah pulang semua, betul? Ya kan, akhirnya nyapu sendiri, cuci baju sendiri. Ya, saya nggak apa-apa ya, setiap tahun kita memang bergumul seperti itu. Namun saya juga tahu hari-hari ini banyak yang berdoa dan punya keinginan, kerinduan, yaitu adalah pergumulannya adalah apa? Semoga pembantu saya nanti pulang ya Pak. Banyak yang takut pembantunya pulang desa nggak pulang kembali, nanti cari pembantu lagi sulit ya. Ya, saya tahu bahwa ini adalah masa-masa liburan, tapi saya melihat bahwa di masa liburan tapi hati kita untuk Tuhan nggak pernah libur. Amin. Hati kita untuk Tuhan tidak pernah libur. Kita akan tetap untuk hati kita tetap untuk Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri dia nggak pernah libur kepada kita. Amin. Di setiap masa, walaupun semuanya sedang tertidur lenyap atau sedang tenggelam dalam keinginan mereka masing-masing, tetapi Tuhan dia tetap ada bagi kita. Yang percaya katakan amin.
Bahkan saya percaya bahwa hari ini saudara ada di tempat ini, saudara bukan sedang ada di satu kota atau di pinggir pantai menikmati liburan, karena Tuhan punya kehendak bagi saudara sekalian. Amin. Dan Tuhan rindu untuk memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan ya. Bulan ini kita akan belajar dengan tema yaitu keinginanmu adalah hidupmu ya. Keinginanmu adalah hidupmu. Masih ada di dalam tema yaitu more than alive, artinya tahun ini kita harus lebih daripada hidup. Oleh karena itu tiap bulan kita akan terus belajar supaya jemaat punya kehidupan yang berarti. Amin, katakan kehidupan yang berarti. Ya, dan juga kehidupan yang berbuah, katakan kehidupan yang berbuah. Baik, kalau begitu marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan buka firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Bagi Bapak Ibu yang bawa catatan, buku catatan sekarang boleh dipersiapkan. Yang mau mencatat di handphone, boleh buka handphonenya ya. Karena saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Dan Tuhan siap telah mempersiapkan begitu banyak berkat. Dan saya berdoa gak ada satupun berkat yang Tuhan sediakan tidak diterima oleh anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, kita akan baca sampai ayat yang ke-17 ya. Semua sudah ketemu ayat firman Tuhannya? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya, bantu saya. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan selanjutnya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, barusan kami membaca satu firman Tuhan. Kami percaya ini adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu jamahlah kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat yang memberkati kami, serta menjadi kuasa yang membawa perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan barusan tadi, firman Tuhan berbicara tentang kehidupan. Keinginan di dalam hidup. Saya mau tanya hari ini, saudara masih punya keinginan gak di dalam hidup? Saudara percaya gak bahwa hidup kita ini adalah dari satu keinginan kepada keinginan, betul? Tadi pagi saudara ingin datang ke gereja, betul? Oleh karena saudara ingin datang ke gereja, saudara tadi pagi mandi ya. Dan saudara ingin datang ke gereja gak terlambat. Oleh karena itu saudara bangun pagi, saudara pasang alarm. Dan masing-masing alarmnya berbunyi, ada yang jam 5, ada yang jam 4 ya. Dan kemudian saudara cepat-cepat mandi, cepat-cepat pakai baju. Bahkan ada beberapa dari saudara, ada beberapa dari kita yang benar-benar ingin datang ke gereja, ingin datang dengan penampilan yang rapi. Karena ingat kemarin Pak Gembala mengingatkan di bulan lalu, ayo anak-anak Tuhan datang gereja jangan asal-asalan, amin. Datang gereja ayo pakai baju yang rapi, pakai baju yang stil, nah, bilangnya gitu ya. Masa ke mall aja, ke mall stil, tapi kalau ke gereja enggak. Nah, apalagi datang mau ketemu sama Tuhan, ya. Nah, ada orang yang ingin ketemu sama Tuhan, betul-betul ingin. Makanya saya selalu katakan, saya selalu ingatkan, datang ke gereja jangan mepet saudara ya. Datanglah minimal itu 15 menit sebelum gereja dimulai. Supaya apa? Kita bisa mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh.
Supaya apa? Kita menangkap betul-betul berkat Tuhan. Kita persiapkan hati kita sehingga kita dapat menangkap siraman yang Tuhan berikan. Nah, saudara perhatikan, oleh karena itu lihat, hidup kita itu dari satu keinginan kepada keinginan yang lain. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, oleh karena itu tragedi di dalam hidup itu apa, saudara? Dalam hidup ini tragedi itu apa? Tragedinya adalah, yang pertama adalah kalau orang gak punya keinginan. Itu yang pertama, orang gak punya keinginan. Ini tragedi, saudara. Saudara, apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini, kalau saudara gak punya keinginan, gak beda sama zombie. Saudara tahu zombie? Zombie itu adalah bentuknya kayak manusia, dia bisa bergerak, tetapi dia sebetulnya mati. Orang kalau gak punya keinginan di dalam hidup, gak beda dengan orang mati, saudara. Hidupnya jadi merasa ciri-cirinya apa? Gak berarti, gak punya semangat, ya, gak punya tujuan, sehingga hari-hari dilewati cuman ya menghabiskan waktu saja. Nah, ini eman-eman, saudara. Tragedi yang besar adalah hidup tidak punya keinginan. Ya, misalnya di dalam pekerjaan gak punya keinginan, bagaimana pekerjaan bisa maju? Jangankan pekerjaan bisa maju, saudara pasti gak akan nyaman deh kerja kalau saudara gak punya keinginan di dalam kerjaan saudara, betul? Saudara merasakan bosan, bahkan tersiksa. Hari ini ada yang hidupnya tersiksa, bisa jadi karena engkau gak punya keinginan. Itu tragedi yang pertama. Hidup apa, saudara? Tidak punya keinginan. Tragedi yang kedua apa? Hidup punya keinginan yang salah. Wah, itu juga. Keinginan yang salah akan membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah, saudara. Dan di balik perbuatan yang salah menghasilkan hasil yang salah. Hasil yang salah. Ini tragedi yang kedua. Banyak orang misalnya, waduh, hidup untuk apa? Cari uang katanya. Wah, oke. Seumur hidupnya dia cari uang, saudara. Cari uang. Dari melek mata, buka mata, kerja, cari uang. Dia bisa gak mendapat uang yang banyak? Wah, dia dapat uang yang banyak. Tetapi tanpa dia sadari bahwa di dalam hidup ini, setiap kali kita itu mendapatkan sesuatu, kita sesungguhnya juga kehilangan sesuatu. Tinggal hitung-hitungannya pas apa enggak? Yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita hilang enggak? Itu hidup, saudara. Kalau yang kita dapat lebih banyak daripada yang kita hilang, itu namanya cuan. Ya, itu namanya untung. Tetapi apabila apa yang kita dapat tidak sepadan dengan apa yang kita korbankan, itu namanya rugi. Namanya apa, saudara? Rugi. Nah, orang baru nyadar ketika mereka sudah kehilangan. Seringkali seperti itu. Kerja setengah mati, wah duitnya banyak. Setelah dia jatuh sakit baru sadar, iya buat apa ya uang yang sudah aku kumpulkan semua. Sekarang aku sakit, gak bisa menikmati. Sudah gitu kerja setengah mati, dia mengabaikan keluarganya, mengabaikan anak istrinya. Dia pikir hidup sudahlah pakai uang, bayarlah suster, bayarlah ini. Anak saya mau sekolah mana, bayarlah uang sekolah. Tetapi dia tidak mendidik sedemikian rupa. Akibatnya anaknya bertumbuh tidak seperti yang dia harapkan, saudara. Bertumbuh dewasa, jadi gede, anaknya sudah mandiri. Sesama orang tua jadi berantem karena pikirannya berbeda. Terus dia mulai menyalahkan, kamu jadi anak kurang ajar, jadi anak gak ngerti pikirannya bapak, jadi anak seenaknya sendiri. Mungkin anak akan bertanya, bagaimana aku bisa ngerti pikiran papa, pikiran mama, kalau selama saya masih kecil papa mama terlalu sibuk untuk bekerja. Gak pernah cerita, gak pernah sharing. Yang saya ngerti adalah pikiran suster saya. Yang saya ngerti adalah pikiran pembantu saya karena dia hidup semasa kecil saya. Yang saya ngerti adalah pikiran teman-teman saya karena hari-hari ini saya ketemu sama teman saya.
Saudara, cucuk apa enggak? Wah, cucuk bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Inggrisnya worth it apa enggak? Sepadan apa enggak? Lihat saudara, karena keinginan kita dan kita enggak sadar keinginan kita salah, enggak sadar bahwa kita sedang menghabis-habiskan dan menghancurkan hidup kita. Bahkan seringkali orang datang gereja, dia punya keinginan yang salah. Datang ke Tuhan inginnya adalah Tuhan untuk yang dicari adalah berkatnya. Dia pengen diberkati oleh Tuhan. Dia pengen utangnya lunas. Dia pengen dilunasi oleh Tuhan. Sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Dia cari berkatnya tapi nggak nyari sumbernya. Rugi saudara. Akibatnya apa? Datang ke gereja, setelah dia datang, Tuhan bisa nggak memberkati? Bisa, karena Tuhan adalah sumber berkat. Dan apabila kita sungguh-sungguh mencari berkat itu, diberkati. Tetapi orang yang punya keinginan datang ke gereja untuk cari berkat dan cari kesembuhan, biasanya setelah diberkati, utangnya lunas, bahkan bisnisnya jadi diberkati Tuhan berlimpah-limpah, lupa Tuhan, tak datang ke gereja. Karena datang gerejanya keinginannya bukan cari Tuhan, cari berkat. Dapat berkat, selesai. Wah, maaf Pak, saya tidak bisa datang ke gereja, ada tamu, maaf baru repot. Aduh, jangan dijadwal dulu pelayanan, waduh kerjaan baru banyak, nanti ya Pak ya, nanti. Waktu sakit doa sama Tuhan, setelah sembuh lupa, tidak datang ke gereja. Wah maaf Pak, baru sibuk, sorry ya Pak, ini saya telepon, baru ada di Bali Pak. Di mana? Wah baru renang. Saya berdoa enggak seperti itu, amin. Oleh karena itu saudara, tragedi di dalam hidup ada dua tadi apa? Tidak punya keinginan. Yang kedua adalah hidupnya dikuasai oleh keinginan yang salah. Nah, saya sekali lagi tanya sama saudara, hari-hari ini sudah enggak saudara punya keinginan di dalam hidup? Apa keinginanmu? Apa keinginan? Apa keinginanmu buat pekerjaanmu? Apa keinginanmu untuk hidupmu? Pak Teddy, apa keinginanmu untuk pekerjaanmu tahun ini Pak? Ya? Nah saudara, mungkin ketika saya ngomong seperti ini, ketika ada pertanyaan seperti ini, saudara mungkin bisa bilang gini, keinginan saya banyak Pak. Saking banyaknya, tidak ada satu keinginan saya yang terjadi. Ada mungkin saudara bilang gitu ya. Saya punya keinginan loh Pak. Saya tuh punya keinginan. Saya pengen jadi orang yang baik. Saya tuh pengen jadi anak yang menyenangkan orang tua. Saya punya keinginan menjadi suami yang baik. Itu punya Pak. Jangan bilang saya nggak punya keinginan. Tapi kenapa Pak? Tadi katanya keinginan itu yang membuat kita dari satu hidup ke hidup yang lain. Saudara, keinginan itu powerful. Keinginan itu luar biasa. Apa yang kita ingini bisa menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya kenyataan kita adalah apa yang kita ingini. Yang kita, realita hidup kita adalah sesuatu yang kita ingini. Namun mungkin saudara bilang, loh saya punya banyak keinginan Pak, tapi nggak bisa terjadi. Apa yang salah? Nah, saya mau bagikan kepada saudara ya, level-level keinginan, taraf-taraf tingkat keinginan. Ya, tingkat yang paling bawah, yang paling rendah adalah angan-angan. Nah, yang paling rendah apa saudara? Mungkin multimedia boleh bantu ngetik ya. Yang pertama yang paling rendah adalah angan-angan. Itu adalah level yang paling rendah. Yang kedua adalah cita-cita atau mimpi. Nah, di atasnya cita-cita atau mimpi adalah kemauan. Ya, kemauan. Nah, di atasnya kemauan adalah kehendak. Jadi saudara sampai sini dulu ya. Jadi kalau orang cuma punya cita-cita atau punya keinginan sebatas angan-angan, gak akan terjadi saudara. Dia duduk, enak ya kalau jadi orang kaya ya. Udahlah aku pengen jadi orang kaya, angan-angan. Keinginan kalau sebatas angan-angan gak akan pernah terjadi. Karena keinginan kalau sebatas angan-angan tidak akan membuat kita melangkah. Tidak akan membuat kita bergerak. Yang kedua, selanjutnya adalah cita-cita atau mimpi. Wah, punya cita-cita.
Kalau kita tanya anak kecil biasanya, "Dek, besok kalau kamu besar kamu pengen jadi apa?" Gitu ya. Zaman dulu kalau ditanyai anak-anak selalu bilangnya apa? Jadi dokter Pak, gitu ya. Besok kamu besar mau jadi apa? Jadi pilot, gitu. Itu cita-cita mereka. Tapi apakah mereka besar besok semua jadi dokter dan jadi pilot? Enggak, saudara ya. Kenapa? Karena itu hanya sebatas cita-cita. Bahkan anak-anak enggak ngerti dokter itu apa, pilot itu apa, enggak ngerti. Enggak ngerti caranya harus jadi dokter, sekolah di mana, enggak ngerti. Tapi punya cita-cita. Jadi kalau orang cuman sebatas cita-cita, belum tentu engkau cita-citamu terjadi, saudara. Tetapi, nah level yang selanjutnya, kalau cita-cita itu dijadikan suatu kemauan, I want to be a doctor. Aku mau menjadi dokter. Itu beda, saudara. Dia mulai berpikir, iya ya, kalau mau jadi dokter tuh harus belajar apa ya? Oh, jadi dokter harus pintar biologi misalnya. Sehingga dia tahu di pelajaran biologi, dia belajar sungguh-sungguh. Dia semangat betul-betul. Dia banyak baca buku-buku tentang biologi, tentang tubuh manusia, tentang anatomi tubuh, tentang chemistry yang ada di dalam tubuh. Punya kemauan. Lumayan. Kemauan akan membuat orang melangkah. Tetapi seringkali orang bosan atau terpikat oleh keinginan-keinginan yang lain. Sehingga kemauan membuat berhenti, saudara. Ditinggalkan. Lu dulu bukannya kamu mau toh jadi dokter. Kamu waktu kecil kalau cerita selalu pengen jadi dokter. Iya. Tapi setelah besar saya lihat jadi dokter tuh susah ya. Saya lihat jadi dokter tuh duitnya nggak banyak ya. Berubah. Karena sebatas menjadi kemauan. Namun kalau yang keempat, yaitu menjadi kehendak. Wah, ini beda, saudara. Menjadi kehendak itu adalah will. Will itu punya power, saudara. Ya, kalau orang sudah punya kehendak, biasanya kehendaknya itu dijadikan kenyataan, saudara. Misalnya begini, aku suatu hari nanti aku hendak jadi dokter. Kenapa? Karena aku punya kehendak bahwa suatu hari, karena orang misalnya ya orang tuaku, papaku seorang dokter, ya banyak keluargaku dokter, bahkan keluarga kami itu seringkali dinamakan adalah keluarga dokter. Oleh karena itu menjadi dokter bukan hanya suatu cita-cita maupun kemauan. Ini adalah kehendak saya, kehendak orang tua saya, bahkan kehendak keluarga saya. Biasanya anak seperti itu akan jadi dokter. Tetapi belum tentu dia menikmati karirnya. Sehingga yang kelima selanjutnya adalah kerinduan. Yang kelima adalah kerinduan atau bahasa Inggrisnya desire. Nah di sini dia menjadi dokter bukan hanya dia dikehendaki oleh keluarganya, tetapi dia punya kerinduan memang. Mungkin ada orang pengen jadi dokter karena dia bilang gini, Pak saya melihat di sekarang hari-hari ini dokter itu mahal Pak. Sedangkan banyak sekali orang yang tidak punya uang. Banyak sekali orang yang kesehatannya terganggu. Saya rindu Indonesia ini menjadi negara yang sehat. Saya rindu untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Karena saya pernah melihat di mana orang tua saya nggak punya uang, dia nggak punya asuransi. Ketika orang tua saya sakit Pak, aduh Pak, nggak bisa operasi karena nggak punya uang. Sehingga saya punya kerinduan jangan sampai orang lain mengalami seperti yang orang tua saya alami. Nah ini adalah suatu kerinduan, saudara. Nah kerinduan ini beda, saudara. Kalau orang sudah punya satu kerinduan, walaupun dia diiming-imingi oleh yang lain, ayo kamu jadi dokter, tapi dokter bisa juga jadi bisnismen loh. Dokter tuh bisa loh, ayo kamu kerjasama dengan ini. Nanti kalau buka resep, buka merek ini, nanti tak kasih bunga yang banyak, tak kasih bonus yang banyak, duitmu banyak. Tetapi
Tetapi apabila kerinduan dia adalah untuk membantu orang, dia tidak akan mudah untuk dijebak. Amin. Sampai sini saudara ngerti? Nah, level yang keempatnya adalah kerinduan. Maka ada lagu yang ini, kerinduanku hanya padamu, Mawar Sharon. Itu kuncinya apa itu ya? Kuncinya apa, Pras? A, coba A ya. Kerindu, B aja ya, B. Kerinduanku, ya kan ada lagu seperti itu. Datang padamu, Allah mulia, Mawar Sharon, ku cinta. Orang yang nyanyi seperti ini saudara, walaupun hujan dia tetap datang saudara. Walaupun sedang banjir tetap datang ke gereja. Karena apa? Suatu kerinduan. Kaulah rajaku. Dia mau ketemu sama rajanya yang dia sembah. Dan sahabatku. Wah, akan mau ketemu sama temannya. Bapak di surga temannya. Terus terindah, termanis engkau bagiku. Ya kan? Selanjutnya dia rinduannya apa? Datang ke gereja. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Wow. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Nah saudara, yang kelima makanya adalah kerinduan. Nah saudara, saya tanya hari-hari ini, sudah nggak keinginan kita menjadi satu kerinduan? Ada nggak hari-hari ini kita punya kerinduan di dalam hidup kita? Jangan cuma mimpi tok. Anak-anak muda hari ini jangan cuma mimpi tok. Ya, karena mimpi tidak akan membawa engkau kemana-mana. Mimpi tidak akan membawa engkau untuk mengambil satu langkah. Dan jangan jadi orang cuma mau, tetapi jadikan kerinduan. Ayo masing-masing, hari ini di dalam pekerjaanmu, kerinduanmu apa? Mengapa engkau harus bekerja? Mengapa hari ini engkau mengerjakan pekerjaan yang engkau kerjakan? Di dalam keluarga, mengapa engkau menikah dengan orang yang ada di sebelahmu? Sudahkah pernikahanmu dipenuhi dengan kerinduan? Jangan pada waktu pacaran, aku rindu sama kamu. Setelah menikah, lupa saudara. Makanya kehidupan keluarganya gak ada berarti lagi. Hari-hari ini saudara ada rindu gak sama anak saudara? Oh, saya rindu sekali saudara. Waktu saya pergi kemarin berlibur, pergi cuma 3 minggu. Tiap hari, hampir tiap hari lah. Saya selalu hari-hari ini kan ada yang namanya video call sama mereka. Video call cuman ketemu mukanya, ngobrol aja, senang saudara. Karena kerinduan. Dan saudara tahu kerinduan yang di dalam hati saya membuat saya tidak menyerah menjadi orang tua bagi mereka. Amin. Hari ini ada enggak kerinduan di dalam hati kita? Masih ada enggak keinginan yang berupa kerinduan? Oleh karena itu biarlah hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Nah, namun saudara, saya mau tambah ya, yang nomor 6 ya. Hati-hati saudara. Keinginan manusia ada yang ke-6, yaitu adalah apa? Ambisi. Wah, bahaya. Orang kalau punya keinginan menjadi ambisi saudara, itu kayak tank. Saudara tahu mobil tank? Tank itu adalah itu kendaraan yang dibuat dari baja. Kalau orang tuh sudah punya ambisi saudara, semua ditabrak saudara. Hati-hati. Orang punya ambisi, itu seringkali mereka dihancurkan oleh ambisinya. Saudara, makanya orang gak kenal Tuhan, gak kenal kebenaran, bisa jadi orang sukses. Bisa. Bisa jadi orang berhasil, bisa. Karena didorong oleh apa? Ambisi saudara. Itulah kenapa banyak orang yang sekolahnya gak tinggi, tidak lulus sekolah, mereka bisa jadi orang berhasil. Karena apa? Punya ambisi. Tetapi ambisi
Tetapi keinginan yang tidak disertai dengan kebenaran dan nilai value itu menjadi ambisi, saudara. Maka orang yang punya ambisi gak sungkan-sungkan bikin orang susah, gak sungkan-sungkan untuk merugikan orang lain, gak sungkan untuk ngejek orang lain, gak sungkan untuk menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekkan, memfitnah. Orang yang punya ambisi seperti itu, dia punya keinginan tapi gak punya nilai-nilai kebenaran di dalam hidupnya. Hari ini saudara ada gak punya ambisi? Hati-hati. Ambisi itu bisa menghancurkan saudara dan menghancurkan orang lain. Yang selanjutnya yang nomor 7, lebih parah dari ambisi. Saudara mau tahu apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Wah, nanti ya minggu depan saya akan bahas banyak tentang hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu bahasa Inggrisnya adalah lust. Keinginan yang tidak benar, keinginan yang tidak kudus. Saudara, ada orang bilang gini, ada pepatah bilang gini, untuk ngajari orang untuk punya keinginan yang baik, itu mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun, saudara. Tapi untuk mengajari orang untuk melakukan keinginan yang tidak baik, 3 jam jadi, saudara. Yang satu 3 tahun, yang satu 3 jam. Ngajari orang untuk datang ke gereja, untuk bertobat. Saudara datang gereja mungkin 3 tahun tidak bertobat banyak. Tapi hari ini saudara keluar diajari untuk ngerokok 3 jam, saudara pasti ngerokok. Diajari untuk narkoba 3 jam pasti saudara narkobaan. Diajari untuk suka pornografi 3 menit mungkin saudara suka. Itu yang namanya keinginan yang dinamakan hawa nafsu. Tuhan benci akan hal ini. Hari ini ada enggak hawa nafsu itu masih mendorong saudara? Ada enggak keinginan-keinginan yang enggak kudus? Ada enggak keinginan-keinginan yang justru mendukakan hati Tuhan? Seringkali saudara, hawa nafsu itu adalah keinginan yang terjadi ketika saudara tersembunyi. Di dalam kegelapan itu hawa nafsu itu menguasai saudara. Hari ini bertobat, amin. Hawa nafsu bisa menghancurkan. Namun saya mau kasih yang ke-8. Yang ke-8 ini lebih dari segalanya. Keinginan yang tipe ini membuat orang berani melakukan bahkan mengorbankan hidupnya demi orang lain, demi sesuatu yang dia pandang benar dan mulia. Yang ke-8 adalah apa? Kasih. Katakan kasih. Yang ke-8 adalah kasih. Wow, kasih itu luar biasa saudara. Kalau orang sudah mengasihi, dia mengasihi pekerjaan, wah, gak pernah capek, gak pernah menyerah. Mengasihi anak istrinya, mengasihi keluarganya, wah dia akan bekerja sungguh-sungguh, menjaga hidup sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Hari ini ada enggak kasih di dalam hidupmu? Ada enggak kasih adalah sebuah keinginan di dalam hidupmu? Amin. Jadi itu adalah level-level keinginan. Saudara boleh nilai sendiri. Kalau hari-hari ini saudara punya keinginan cuman sebatas angan-angan, ya enggak akan terjadi saudara. Cuman mimpi enggak akan terjadi. Cuman mau tok aja enggak bisa. Maka saya selalu ngomong sama full timer, sama semua rekan-rekan kerja. Hari ini engkau melayani oleh karena engkau mau? Ataukah engkau rindu untuk melayani Tuhan? Atau yang terakhir, apakah engkau betul-betul mengasihi apa yang engkau kerjakan? Betul-betul mengasihi akan orang yang akan menerima kerjaanmu? Betul-betul mengasihi Tuhan? Itu pertanyaannya. Ataukah hari-hari ini engkau melayani karena engkau punya nafsu, dapat uang, dipuji, menjadi orang terkenal? Bertobat, amin. Wah, tegang semua ya. Saya mau kasih tahu saudara. Contoh ya, Yohanes 3 ayat 16. Coba kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara pasti hafal ayat firman Tuhan ini, amin. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, oleh karena kasih Bapak di surga, karena Bapak di surga itu bukan cuma gini loh, aku pengen Pak Teddy ini menjadi anak Tuhan. Enggak, aku rindu untuk Pak Budi ini hidupnya baik. Tuhan enggak cuma gitu, tetapi Tuhan mengasihi Pak Teddy, Tuhan mengasihi Pak Budi, Tuhan mengasihi Pak Yosef, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi jemaat kita semua. Amin. Sehingga dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berikan anaknya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap dari kita orang yang berdosa, yang gak layak saudara, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Bapak di surga. Haleluya. Nah, mari saudara, next selanjutnya ya. Saudara, oleh karena itu, keinginan adalah hidupmu. Hari ini apa yang menjadi keinginanmu dan itulah hidupmu. Kalau saudara, jadi gini saudara, untuk kita tahu siapa diri seseorang gampang. Lihat aja keinginannya. Kalau saya mau tahu orang ini sebetulnya siapa, lihat aja keinginannya. Misalnya kalau saya ngobrol sama Pak Agus Sanjaya, wah dia pasti ngobrolnya tentang fitness saudara. Keinginannya adalah supaya badannya sehat, ototnya tetap ada, betul ya Pak ya? Nah, dia akan ngomong bagaimana caranya. Kalau ditanyai tentang kesehatan, dia bisa menjawab. Jadi walaupun Pak Agus Sanjaya adalah juga bisnismen, dia juga adalah hamba Tuhan, tetapi dia juga seorang atlet bodybuilder. Nah, ya kan? Karena itulah keinginan. Hari ini siapa diri saudara? Coba cek siapa diri saudara. Siapa saya? Siapa Pak Iwan? Ya kan? Siapa Yefta? Cek. Dari mana kita bisa tahu siapa diri kita? Dari keinginan yang ada di dalam hati kita. Saudara mungkin bilang, di sini ada yang bilang, loh saya suami, benar gak engkau adalah suami? Di dalam hatimu ada keinginan seperti seorang suami gak? Ada mau bertanggung jawab, menjadi kepala keluarga. Oh enggak Pak, kalau kepala keluarga itu kalau ngambil keputusan istri saya saja Pak. Saya orangnya enggak mau mikir. Ya pantesan, dia bukan menjadi seorang suami yang baik. Dia bukan betul-betul suami. Karena di dalam hatinya keinginannya bukan keinginan-keinginan seorang suami. Oleh karena itu saudara, perhatikan dirimu. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 19 ya. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Diri kita tercermin dari apa yang ada di dalam hati kita saudara. Oleh karena itu perhatikan, sudahkah hari ini kita adalah menjadi orang yang seperti kita ingini? Sudahkah hari ini kita menjadi orang yang benar? Jangan heran kalau saudara punya usaha tapi gak pernah berhasil. Karena saudara bukan bisnismen, saudara bukan pengusaha. Karena apa? Keinginan saudara bukan keinginan seperti seorang pengusaha. Kenapa kamu kerja? Supaya kaya. Kenapa kamu kerja? Supaya punya banyak uang. Bagaimana cara punya banyak uang? Gak tahu. Tetapi seorang yang benar-benar dia seorang pengerja, dia misalnya punya restoran, dia pasti keinginanmu apa? Keinginanku adalah buat makanan yang enak Pak. Semua orang yang datang puas sama makanannya, jadi tukang masak, pemilik restoran yang sebenarnya. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Nah, makanya lihat pekerjaan saudara, punya enggak keinginan seperti itu? Karena dirimu adalah keinginanmu. Saudara, oleh karena itu saudara, orang yang misalnya ya, saya kasih contoh yang sederhana aja, kok kayaknya tegang ya, dalam banget ya. Yang ringan lah, tak tone down sedikit ya. Oke, contohnya gini, orang yang suka makan. Nah, dinamakan orang yang geragas, benar? Karena apa? Dia suka makan, sedikit-dikit makan. Makanya kita bilang, oh dia geragas karena suka makan. Orang yang suka nipu dinamakan penipu, pintar semua. Orang yang suka bohong namanya adalah pembohong. Oleh karena itu siapa diri kita adalah apa yang kita sukai saudara. Saudara, orang yang baik gak pernah menginginkan sesuatu yang jelek atau yang jahat. Orang yang jahat sebaliknya,
Dia tidak pernah menginginkan yang baik. Siapakah diri kita? Hari ini kita orang yang baik apa enggak? Masih enggak dalam hati kita menginginkan sesuatu yang buruk? Ingat, orang baik enggak pernah menginginkan sesuatu yang buruk, saudara. Saya masih Pak dendam Pak. Saya dendam loh Pak sama si A si B itu. Saya masih ingat kesalahannya. Saya mau balas dia. Saudara enggak pernah bisa diri Anda ngomong Anda orang yang baik. Oleh karena itu perhatikan saudara, sungguh-sungguh firman Tuhan bilang gini saudara. Di dalam Amsal 13 ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Tetapi hati orang rajin diberi kelimpahan. Hari-hari ini kalau hati kita penuh keinginan tapi kita pemalas, semuanya sia-sia saudara. Bahkan diri kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Kelimpahan dalam apa saudara? Dalam keinginan. Orang yang rajin selalu punya banyak keinginan. Dia bahkan setiap segala sesuatu yang dia lakukan didasari oleh suatu desire, suatu kerinduan. Misalnya pelayan Tuhan, wah aku pengen melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan layak. Dia punya keinginan maka dia berdoa. Gak usah disuruh berdoa. Aku mau hari ini memuji Tuhan dengan baik. Tidak usah disuruh, pasti latihan. Benar? Karena punya keinginan. Bahkan naik ke sini dia punya keinginan. Hari ini aku mau membawa setiap jemaat Tuhan untuk bersuka cita, untuk merasakan Tuhan. Aku rindu bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Nyanyinya masih beda. Tidak ada ku menang, ku bebas gitu ya. Allah, misalnya apa? Lagu pujian, Allahku ajaib, bisa gitu ya. Tidak ada saudara. Makanya orang bisa dilihat dari keinginannya. Apakah engkau benar-benar seorang penyembah pemuji Tuhan? Bisa dilihat dari keinginan, dari caramu nyanyi. Sekali lagi, mari kita perhatikan apa yang ada di dalam keinginan kita. Oleh karena itu saudara, saya lihat sudah jam 8:11 ya. Saya akan tutup dengan kembali kita baca ayat kita yang tadi. Saya ajak saudara untuk lihat kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 tadi. Firman Tuhan bilang apa tadi? Sebab semua yang ada di dalam dunia. Semua yang di dalam dunia ini loh saudara. Semua yang di dalam hidup kita itu dari keinginan. Namun 1 Yohanes 2 ayat yang 16 mengatakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu hari ini, apabila hidup kita masih didorong oleh keinginan yang bukan dari Bapa, kita mau bertobat, amin. Kalau saudara rindu untuk mengalami kebaikan di dalam hidup kita, saudara rindu untuk menjadi orang yang baik, hari ini stop, kita mau ambil keputusan. Kita gak mau mengambil keputusan seperti yang dunia. Saya kasih contoh saudara. Banyak orang tuh ya saudara ya, memang gak punya keinginan untuk baik saudara. Ada orang bilang, Pak aduh hidupku saya susah Pak. Utang saya banyak. Saya punya utang, saya dikejar-kejar sama debt collector Pak. Aduh, debt collector tuh Pak, kalau ngejar saya, serem Pak. Saya ditelepon gini. Namun ketika saya ngobrol sama dia, lah kamu punya, kapan kamu mau melunasi hutangmu? Ya nanti ya Pak ya, nanti ya. Saya belum punya bayangan nih Pak. Loh banyak orang tuh ya saudara, punya utang banyak tapi tidak punya keinginan untuk melunasi masalahnya. Kapan bisa dia lunas dari utang? Sampai sini sudah ngerti? Banyak orang pengen hidupnya sehat tapi tidak punya keinginan untuk hidup sehat. Betul? Ingin hidup sehat tapi makannya masih goreng-gorengan, jeroan, ya minum yang manis-manis, tidur kurang tidur, masih tidak sehat gaya hidupnya. Makanya banyak orang seringkali kita melihat kasihan ya dia ya, aduh hidupnya menderita, coba tak bantu. Tetapi yang dibantu nggak punya keinginan untuk pulih.
Siapa di sini yang punya utang tidak usah angkat tangan. Saya cuma mau tanya, saudara punya keinginan untuk lunasi utang apa enggak? Itu cuma pertanyaannya saudara. Saya mau kasih satu kesaksian ya saudara. Saya pernah, jangan lihat Pak Hendra itu enggak pernah punya utang. Suatu hari saya pernah memulai satu usaha dan saya waktu itu memang untuk memulai usahanya dengan pinjam uang dengan bank. Berjalan selama 3 tahun, saya lihat usahanya tidak menguntungkan dan saya lihat bahwa tagihannya semakin besar. Saya memutuskan untuk saya stop. Saya mikir secara matematika ya saudara ya. Secara matematika saya hitung dengan pendapatan yang ada, utangnya tuh lunas tuh paling cepat 5 tahun. Secara realistis adalah 10 tahun. Saudara, saya datang sama istri saya. Waduh, ini bagaimana ya? Istri saya cuma bilang gini, enggak apa-apa. Papa masih punya saya, dia bilang gitu. Wah, beruntung saya punya istri yang support saya. Pasti bisa. Kalau kita niat mau lunasi pasti bisa. Iya ya. Saya niat untuk lunasi karena saya nggak mau utang, saudara. Karena saya nggak mau utang banyak-banyak. Saudara tahu utang yang secara matematika 5 tahun bahkan 10 tahun bisa lunas dalam waktu 1 tahun lunas. Bahkan punya sisa tabungan, saudara. Loh, kok saya ditepuk tangan nih? Ya ini contoh ya. Tapi maksud saya begini loh saudara. Kalau kita punya keinginan pasti terjadi saudara. Kenapa? Begitu saya punya keinginan untuk melunasi utang, semua barang-barang yang gak kepake, barang-barang yang gak berguna jual semua. Gampang tau? Jual semua. Semua uang yang ada, deposito yang ada, tabungan yang ada, pakai semua untuk melunasi supaya gak bayar bunga. Semua bayar. Gampang saudara. Dan sisanya, nah di situ kita berjuang. Lunas saudara. Kalau kita punya keinginan di dalam hidup kita, apapun yang kita ingini, itu bisa pasti terjadi. Saudara hari ini punya utang, punya keinginan untuk melunasi utang, pasti lunas utangnya. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara yang badannya sedang sakit, punyalah keinginan untuk hidupmu sehat, pasti sehat. Amin. Pak Agus Sanjaya ini 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu tuh badannya tuh kecil saudara. Lebih kecil dari Pak Yosef loh. Tapi lihat hari ini badannya besar seperti ini, benar? Karena punya keinginan yang sungguh-sungguh. Dia jaga makan, dia lakukan hidup yang konsisten, olahraga konsisten. Terjadi, kenapa yang membuat, kenapa kok Pak Agus Sanjaya itu enggak capek-capek tiap hari mau datang ke gym? Karena punya keinginan untuk hidup sehat. Oleh karena itu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Selanjutnya hari ini, saudara mungkin sudah mulai berpikir, iya Pak, aku mau bertobat. Aku mau mengubah keinginanku. Caranya gimana ya Pak ya? Yang pertama, biarlah keinginanmu adalah keinginan yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Nomor 1 itu dulu. Saudara boleh punya impian apapun juga. Saudara boleh punya kerinduan apa saja. Namun saudara tes, sudahkah keinginanku ini berkenan kepada Tuhan? Sehingga setiap kali saudara punya hawa nafsu, mulai nih serakahnya keluar, mulai pikiran buruknya keluar, hatinya tes, ini berkenan sama Tuhan gak ya? Ini sesuatu yang baik apa enggak ya? Bulan lalu saya mengingatkan sama saudara, hidup kita adalah ibadah, amin. Roma 12 ayat 2, coba dibantu buka. Roma 12 ayat 2. Hidup kita ini adalah ibadah. Ibadah kita, di gereja kita beribadah, tetapi hidup kita adalah beribadah saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, dapat membedakan mana keinginan Allah. Dan apa yang Allah ingini saudara, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh karena itu hari ini saudara, segala keinginan yang gak baik, hapus saja. Saudara punya keinginan baik apa? Aku mau mengalahkan supaya tetanggaku malu sama saya. Hapus, gak usah. Aku mau membalas kejahatan orang ini, hapus, itu gak baik. Yang kedua berkenan. Saudara mau keinginan sesuatu yang gak berkenan. Wah aku hari ini mau beli, saudara misalnya mau beli mobil mewah.
Padahal mobil yang sebelumnya yang dibeli belum lunas. Lah kenapa mau beli? Ya pengen Pak, mobilnya keren. Aku mau jadi yang paling pertama punya mobil itu. Aku mau pakai buat pamer, tidak berkenan buat Tuhan, coret. Ya, ngerti saudara? Hari ini sesuatu yang tidak berkenan buat Tuhan, coret. Wah Pak, aku pengen punya istri kedua, coret langsung itu saudara ya. Gak usah dipikir, punya istri kedua, coret. Yang ketiga adalah yang sempurna. Keinginanmu marilah kita sempurnakan. Seperti tadi, hari ini sudah enggak ya keinginan ini adalah suatu kerinduan, apakah ini masih suatu kemauan? Aku sebetulnya pengen menjadi ayah yang baik. Ini kemauan atau sudah kerinduan? Mari kita sempurnakan saudara, kita naikkan. Aku gak mau cuman mau jadi ayah yang baik. Aku gak cuman mau jadi pelayan Tuhan yang baik. Tetapi aku rindu untuk menjadi orang tua yang baik. Aku rindu untuk menjadi bisnismen yang baik. Aku rindu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang baik. Sempurnakan saudara. Apa yang masih belum sempurna ya? Iya. Nanti saudara akan disempurnakan. Iya ya. Mungkin waktu saya harus saya atur lebih baik lagi. Ya. Saya banyak sharing sama full timer seperti itu. Benar gak? Dengan adanya masalah kita bisa menyempurnakan. Kita selalu sempurnakan. Kalau kita lakukan ini masih belum berhasil, kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Amin saudara. Saya percaya hari ini. Saya mau tutup. Saudara kan hari ini punya catatan ya. Kalau saudara gak punya catatan, saudara boleh catat di handphone saudara. Saya mau ajak saudara, saya tutup dengan gini saudara. Hari ini marilah kita tulis 3 keinginan yuk. Yang pertama adalah keinginan untuk diri kita sendiri. Saudara ini tulis. Untuk diri Anda apa yang Anda ingini. Saya mau kasih waktu saudara gak apa-apa. Saudara harus punya keinginan untuk diri Anda sendiri. Saudara pengen menjadi orang yang seperti apa. Tulis. Mungkin saudara ingat, iya ya, aku kemarin saya punya cita-cita bahwa tahun ini saya harus menjadi apa. Tulis. Mungkin ada anak-anak sekolah bilang, aku kerinduan, aku mau jadi murid yang juara 1. Tulis lagi. Namun kita nanti mau upgrade. Bukan cuma ke angan-angan, bukan cuma cita-cita. Kita mau upgrade menjadi suatu kerinduan. Kita mau sinkronkan dengan kehendak Bapa di surga. Tulis. Mungkin saudara bilang gini, aku tahun ini aku mau punya rumah Pak. Gak apa-apa. Saudara tulis gak apa-apa. Nanti tapi kita akan atur supaya ini bukan menjadi suatu hawa nafsu, suatu ambisi. Tetapi suatu kerinduan. Tulis alasanmu kenapa kamu mau punya rumah. Iya Pak, karena saya gak mau ngontrak lagi. Saya gak mau anak-anak saya tinggal di rumah yang berantakan. Saya gak mau selama-lamanya saya mau tinggal cuman di rumah pinjaman saja. Oleh karena itu saya mau punya rumah. Tulis. Amin saudara. Pak kalau saya mau punya mobil boleh. Tulis aku mau punya mobil tapi tulis alasannya. Kenapa? Saya mau punya mobil Pak supaya bisa pamer sama Pak Halim bahwa saya berhasil. Tapi mobilnya belinya ngutang. Coret. Jangan. Tidak berkenan sama Tuhan. Amin. Ayo tulis saudara. Beberapa dari saudara mungkin bingung. Iya ya. Mau nulis buat keinginan diri sendiri aja sulit. Bertobat. Yang kedua. Loh Pras gak nulis Pras. Ayo Pras tulis loh. Keinginanmu apa? Yang kedua adalah kita tulis keinginan kita untuk keluarga kita. Harus. Saya lihat di sini banyak saudara yang punya keluarga. Harus punya keinginan di dalam keluarga. Artinya apa? Keinginan untuk orang lain. Kalau yang belum menikah, keinginan untuk orang lain apa? Kita harus punya keinginan untuk orang lain saudara. Saudara firman Tuhan mengatakan, untuk kita menjadi yang terdahulu, kita harus menjadi seorang pelayan yang terbesar. Saudara kalau mau berhasil di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, saudara harus bisa menjadi pekerjaan atau menjadi pemilik usaha yang paling menjawab kebutuhan orang lain. Oleh karena itu harus punya keinginan bagi orang lain dan keinginan yang benar. Tulis. Mungkin saudara hari ini karyawan. Tulis. Apa kerinduanku untuk pekerjaanku?
Apa kerinduanku untuk bosku? Apa kerinduanku untuk pimpinanku? Itu akan mengubah karir Anda. Tulis. Tidak apa-apa kalau hari ini saudara belum bisa menulis secara lengkap, tapi bagus saudara. Kenapa kok saya juga ajak saudara untuk nulis sekarang? Karena biasanya yang langsung keluar dari dalam hati itulah yang benar-benar yang ada di dalam hati saudara. Yang ketiga adalah saudara tulis apa yang saudara rindu untuk saudara kerjakan di dalam hidup ini. Saudara harus punya kerinduan untuk apa yang akan saudara lakukan. Tulis. Mulai hari ini saya ingin melakukan ini. Mulai hari ini saya rindu untuk melakukan ini. Sudah? Ya. Jangan kaget saudara. Seringkali kita disuruh nulis sulit. Ingat tragedi yang paling besar di dunia ini. Satu, gak punya keinginan. Dua, punya keinginan yang salah. Jangan biarlah tragedi ini terjadi di dalam hidupmu. Amin saudara. Saya mau tutup dengan keinginan Bapak di surga. Apabila hari ini Bapak di surga, Dia punya keinginan. Dia bilang gini, kerinduanku adalah setiap dari manusia kembali menjadi ciptaan yang aku ciptakan. Kemuliaanku kembali ada pada bagi manusia. Itu kerinduan Bapak di surga. Dan saudara mau tahu apa yang Bapak di surga lakukan? Aku akan menjadi Bapak yang baik. Bapak yang menyediakan yang dibutuhkan. Dan Bapak di surga melakukan itu saudara. Setiap hari Dia berikan segala sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita minta. Hari ini matahari masih terbit di sebelah timur, masih tenggelam di sebelah barat. Hari ini oksigen masih saudara gak perlu bayar. Hari ini bahkan tanpa saudara minta, Tuhan masih izinkan saudara untuk bernapas. Tuhan baik. Namun yang ketiga, Tuhan berikan itu di dalam perbuatan. Dia bukan cuma ngomong, aku cuma pengen, aku cuma rindu, aku cuma berangan-angan saudara baik. Bapak di surga bilang, aku mengasihi engkau. Oleh karena itu Dia berikan suatu pekerjaan yang mulia. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia seperti saudara dan saya. Bahkan sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, Dia bilang, aku makananku adalah melakukan kehendak Bapak di surga. Dan Dia nyatakan kasih Bapak di surga. Waktu Dia disiksa, Dia gak pernah mengeluh. Waktu Dia dicambuk, Dia kesakitan namun Dia tidak pernah menyerah. Waktu Dia mengangkat kayu salib itu, Dia terjatuh 3 kali tetapi Dia tidak pernah tergeletak. Bukan karena Dia Superman saudara, tetapi kasih-Nya, keinginannya yang bukan cuma menjadi impian, bukan cuma jadi kerinduan, tetapi kasih-Nya terlalu besar buat saudara dan saya. Sehingga Dia rela untuk naik di atas kayu salib itu, memberikan nyawanya kepada saudara. Dia rela berikan darahnya sampai tetes terakhir. Dia gak pernah menyerah. Namun di balik semuanya itu saudara, Bapa di surga, Allah turut bekerja. Di hari ketiga dibangkitkan dari kematian, mengalahkan maut, mematahkan segala-galanya. Tirai bait suci dibelah. Segala sesuatu yang jadi rutinitas keagamaan dibelah. Sehingga manusia dapat bersatu dengan Tuhan kembali. Yesus sebagai imam agung kita. Sehingga kita orang berdosa punya pengharapan. Sehingga kita orang berdosa punya pengharapan bahwa kita bisa bertobat dan selamat. Hari ini saudara bisa duduk di tempat ini, bisa percaya sama Tuhan Yesus. Karena Dia yang terlebih dahulu menaruh kerinduan hatinya di dalam wujud kasih. Oleh karena itu biarlah di dalam hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, apapun kerinduan saudara, apapun impian saudara, biarlah semuanya itu diwujudkan di dalam kasih Yesus Kristus. Maka Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan mengabulkan segala apapun yang kau impikan.
Karena Tuhan tahu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita semua persiapkan hati kita. Saya undang untuk pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Namun saudara semua tutup mata, merenungkan firman Tuhan. Hari ini marilah kita jujur sama hati kita sendiri. Jujur sama hati kita sendiri. Sudahkah hari ini kita benar-benar punya keinginan? Apakah hari-hari ini kita seperti orang yang mati? Kita nggak punya keinginan. Kerja, ya kerja begitu saja. Hidup begitu saja. Hari ini biarlah hati kita bertobat. Kita nggak mau menyia-nyiakan hari-hari yang ada. Kita nggak mau menyia-nyiakan semua kesempatan yang ada. Bahkan hari ini biarlah setiap dari kita, setiap keinginan yang tidak berkenan pada Tuhan, yang nggak kudus, bahkan sesuatu keinginan yang menjadi ambisi hawa nafsu, biarlah kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita mau bertobat, kita minta Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Minta sama Tuhan kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan membasuh hidup kita, memenuhi hidup kita. Haleluya. Dan hari ini biarlah kita kembali mengenang kasih Tuhan yang begitu besar dari kita. Karena begitu besar kasih Bapa di sorga. Sehingga kita orang yang berdosa yang seharusnya mati. Sehingga kita orang berdosa yang seharusnya dihukum. Sehingga kita orang berdosa yang seharusnya menderita. Tetapi Yesus anak yang tunggal menggantikan kita. Sehingga setiap dari kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan, karena seperti firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang saat ini makan dan minum roti ini tetapi tidak layak dengan cara yang tidak layak, maka dia sedang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, hukuman itu akan menimpa kita. Oleh karena itu mari kita pejamkan mata. Masing-masing dari kita menguji diri kita sendiri. Apabila ada hari ini saudara yang belum dibaptis, tolong jangan ambil roti dan anggur. Karena roti dan anggur adalah lambang kita memperingati tubuh dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan baptisan air menandakan kita percaya dan kita adalah milik Tuhan. Dan bagi anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun, jangan ambil roti dan anggur. Mari kita hampiri Tuhan. Masing-masing bereskan hatimu kepada Tuhan. Masing-masing mari kita akui dosa kita. Dengan mulut kita mengaku, maka dosa kita diampuni. Dengan saat yang sama marilah kita melepaskan pengampunan kepada orang yang berdosa, kepada orang yang bersalah, kepada orang yang menyakiti kita, sebagai lambang bahwa kasih Yesus nyata tinggal di dalam hidup kita. Bapa di sorga, sungguh mulia isi hatimu dan kehendakmu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kami, tubuhnya tercapek-capek untuk menggantikan tubuh kami. Oleh karena itu sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan roti dan anggur. Layakkanlah kami Tuhan untuk melayani sesama kami. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk mengenang dan menerima tubuh dan darah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.